Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah. Bagaimana hukumnya salat tarawih dilaksanakan secara cepat? Ya sebenarnya kalau kita tahu caranya sah-sah aja. Yang nggak sah itu kalau kita nggak tahu caranya, main cepat asal cepat. Kalau istilahnya orang Jawa kayak orang salat trek-trekan ya, kayak orang balapan. Artinya begini. Di dalam sholat ini kita harus perhatikan ada secara garis besar ada dua rukun yang perlu kita perhatikan dan perlu kita jaga. Yang pertama adalah rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang kerjakan oleh lisan kita. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian yang kedua adalah Fatihah, kemudian yang ketiga adalah tahiyat atau tasyahud, kemudian sholawat, yang selanjutnya yang kelima adalah salam. Nah, di dalam rukun qauli ini ada kewajiban riayatul huruf. Harus menjaga akurasi pengucapan huruf-huruf tersebut agar tidak menjadi huruf lain yang kemudian nanti bisa menyebabkan berubahnya makna. Begitu juga rukun fi'li. Rukun fi'li adalah rukun yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Misalkan orang rukuk ya harus sempurna rukuk. Orang i'tidal bangun dari rukuk harus sempurna i'tidal. Jangan sampai misalkan kemudian orang baru bangun dari rukuk, baru merkungkung istilahnya, baru membungkuk, belum sampai sempurna berdiri tegak begini, dia sudah melaksanakan sujud, maka dia akan kehilangan satu rukun, yaitu rukun i'tidal, yang mana bisa menyebabkan batalnya sholat tersebut. Kembali ke rukun qauli. Yang ini kita terapkan atau kita gunakan di dalam sholat tarawih secara cepat misalkan. Toh di dalam ilmu qiraah juga ada. Qiraah itu secara tahqiq, secara tartil, atau bil hadr nanti. Misalkan secara tahqiq itu bagaimana? Tahqiq itu gambarannya kita membaca sebuah bacaan yang mana tangan kita itu mampu untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh lisan. Itu tahqiq, berarti sangat pelan sekali. Nah, kesemuanya ini sah untuk membaca Al-Quran. Yang penting satu, tidak sampai merubah satu susunan huruf di dalam kalimat Al-Quran yang sampai merubah makna. Contoh bil hadrnya seperti ini. Teknik ini, misalkan kalau kita melaksanakan tarawih secara cepat. Al-Fatihah satu kali tarikan nafas misalkan, dan tanpa melipat atau menggugurkan satu huruf, bahkan tasdidnya di dalam suratul Fatihah. Yang ini juga sah nanti untuk kita melaksanakan sholat dan sudah cukup. Contoh seperti ini kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tercapai semua hurufnya, bisa akurat tanpa ada yang terlipat. Jadi sebenarnya tidak masalah ukuran cepat dan tidaknya, yang penting tahu caranya. Begitu juga nanti pada saat melaksanakan rukun fi'li. Maka sebenarnya dengan kita tahu cara-cara seperti ini, bisa menjaga per hurufnya, mana yang harus diwasolkan disambung kita baca secara wasol, per hurufnya jelas, rukun qaulinya kita benar-benar setiap rukun itu kita sempurnakan, masa ini kemudian menjadi cepat, umpamanya 20 rakaat bisa selesai dengan 15 menit, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Lain halnya ketika kemudian cepatnya tarawih itu tanpa memperhatikan aspek-aspek sebagaimana telah kita bahas di depan tadi. Misalkan contoh bangun dari sujud yang pertama. Nah, julus bainas sajdatain namanya, duduk di antara dua sujud ini kan bagian daripada rukun. Kalau orang kemudian bangun dari sujud pertama belum sempurna duduknya, dia baru bangun sedikit saja kemudian langsung sujud yang kedua, ya sholatnya nggak sah dong. Karena ini ada gugur satu rukun fi'li yang bisa menyebabkan ketidaksahan sholat yang kita lakukan. Maka kesimpulannya, sholat tarawih secara cepat itu bisa dan sah asal tahu caranya dan benar-benar menjaga aturan main sebagaimana diatur di dalam fikih. Nah, contoh untuk penyempurnaan di dalam rukun fi'li atau rukun yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Saya akan coba contohkan bagaimana rukuk yang sempurna ataupun nanti i'tidal yang sempurna dan yang tidak sempurna, karena ini sangat penting sekali berkaitan dengan sah dan tidaknya dengan sholat kita, sholat apapun itu. Saya contohkan dalam rukun qauli sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Misalkan rukuk ini ada batas aqallur rukuk.
atau paling sedikit-sedikitnya bisa dikatakan sah sebuah ruku adalah saat telapak tangan kita ini menyentuh kedua lutut kita. Karena ruku ini nggak boleh inkhinas. Contoh begini inkhinas itu. Inkhinas itu begini, seperti penguin. Perhatikan gerakan contoh minimal ini sahabat. ruku, akal ruku atau batas minimal ruku ini sampai ketika kita memegang lutut sampai telapak tangan kita ini sampai kepada dua lutut seperti ini. Ini pastikan kita sudah tumakninah bi qadri subhanallah. Subhanallah itu enggak lama. Misalkan begini, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Selesai, sami'allahu liman hamidah. Ini sudah selesai. Rukuk harus sampai sempurna rukuk, i'tidal pun demikian. Harus itmamul qiyam. Kalau bahasa kita adalah menyempurnakan berdiri. Misalkan orang bangun dari rukuk, kalau terlalu cepat dia sholat, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ini tidak cukup, maka sholatnya bisa batal. Nah, termasuk juga nanti batas kemudian Anda bisa dikatakan meninggalkan tumakninah pada saat orang i'tidal seperti ini. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini bahaya dan jarang disadari orang. Ya sudah, dikunci saja. Begini boleh, tapi lebih afdal adalah irsal atau membiarkan tangan ini ke bawah dikunci agar bisa tumakninah. Jadi bi qadri subhanallah, ketika kita mengucap subhanallah, ukurannya itu sudah tumakninah. Berapa detik sih? Paling 2 atau 3 detik. Maka sebenarnya sholat itu kalau sempurna dan bergerak patah-patah ya sudah sah. Seperti itu. Jadi saya akan urutkan ini dari rukuk sampai ke i'tidal. Yang pertama adalah contoh sholat yang tidak sah, tidak sampai sempurna rukunnya. Misalkan kita dari membaca surah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Rukuk sampai begini tok. Tanpa udzur, kecuali ada udzur. Tengah posisi hamil memang atau sakit boyoen atau sakit pinggang yang menyebabkan tidak bisa sempurna rukuk, nggak ada masalah. Terus sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar. Nah, ini tangan yang tidak diam ini maka belum dihitung tumakninah. Nah, sekarang saya coba praktekkan secara cepat. Misalkan kita praktek salat tarawih, tapi kita bisa itmamul arkan, bisa menyempurnakan setiap rukun. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar sujud. Sesederhana itu sebenarnya. Maka kalau kita tahu caranya per step by stepnya dalam rukun qauli maupun rukun fi'li, insya Allah sholat kita cepat tapi berkualitas dan pasti sah secara tinjauan di dalam ilmu fikih.